Telah hadir di tengah-tengah kita pada siang hari ini. Yang pertama narasumber kita Bapak Gandhi Kosin, SKM MSc, ahli PAE, Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber kita yang kedua yakni Bapak Dr. Made Suardiasa, MPH, selaku pakar analisis COVID untuk Sulawesi Tengah. Informasi penting yang akan disampaikan melalui informasi di Lensa Kesehatan Samurara, yakni penggunaan aplikasi Susugi. Susugi ini sistem informasi surveillance dan epidemiologi. Ya, baik, untuk yang pertama mungkin kita langsung menanyakan tentang aplikasi untuk Susugi. Suzuki ini adalah aplikasi yang dibangun dengan softwarenya ada di Indonesia. Selama ini kita menggunakan sebelum Suzuki adalah Tobo Colbot. Itu servernya ada di Harvard University, Universitas Amerika Serikat. Maka kita selaku bangsa Indonesia harus punya server sendiri. Maka Suzuki ini adalah ada di Kemenkes dan dikelola oleh PAEI. Sehingga data ini menjadi aman dan tidak bisa diganggu oleh orang lain. Kalau di tempat lain maka informasi itu bisa dimanfaatkan orang yang tanpa kita ketahui. Dari riwayat pertama permintaan oleh CDC Atlanta dan diwakili CDC Indonesia dan diminta PAII, Perhimpunan Ahli Indonesia ini akan memudahkan untuk meningkatkan kapasitas surveillance epidemiologi COVID-19 di Indonesia. Maka dari itu CDC meminta PAI dan PAI mengirimkan surat kepada Kemenkes dan Kemenkes merespon bahwa PAI ini dimulai dulu pengembangan dari 4 provinsi yang ada terdahulu, yaitu pertama adalah Sumatera Selatan, Jambi, NTB dan Kalimantan Barat. Nah itu dimulainya sekitar 6 bulan sebelum September. Nah itu masing-masing kabupaten kota itu, provinsi ini dikembangkan hanya 2 kabupaten kota untuk melakukan sesuatu informasi yang dapat dilakukan aplikasi. Waktu itu kita pertama-tama menggunakan Kobotolbok tadi, yang servernya ada di Amerika. Maka perjalanan itu kita melihat ada sesuatu yang lebih penting, yang perlu kita tangkap, yang lebih detil, kemudian lebih menangkap daripada pedoman COVID-19-nya versi terbaru. Maka kita kembangkan oleh PAI ini adalah yang namanya SISUGI, Sistem Informasi Surveillance Epidemiologi. Nah, ini adalah untuk menangkapkan semua informasi untuk menjawab indikator yang ada di WHO. 24 indikator itu semuanya ada di aplikasi Suzuki. Nah, aplikasi Suzuki ini penting. Pertama adalah kita perlu data yang kuat. Data yang kuat ini tentunya di ujung tombaknya adalah di puskesmas. Maka apa yang dilakukan? Bagaimana tujuan kita ingin meningkatkan kapasitas ini melalui tracing, testing, dan treatment. Maka aplikasi ini akan menjawab hal itu. Pertama, kita untuk memudahkan penyelidikan epidemiologi. Kalau ada kasus yang terkonfirmasi positif, maka teman-teman puskesmas dalam waktu kurang dari 24 jam segera melakukan investigasi yang kita sebut dengan penyelidikan epidemiologi. Kemudian dia menanyakan riwayat kapan dia terjadinya, di mana saja, terekspos dengan siapa saja. Sekaligus kita mengidentifikasi atau melakukan identifikasi tentang kontak erat dari kasus yang terkonfirmasi tadi dalam 14 hari terakhir sejak dia timbul gejala. Ya. Kemudian siapa saja kontak yang dengan dia? Pertama keluarga, teman kerja. Kemudian kalau saya bicara Pak Japri kurang dari 1 meter, tidak memakai masker dalam waktu 15 menit, kita sudah bisa anggap itu sebagai kontak erat. Nah, kontak erat yang tertangkap itu, maka kita harus lakukan karantina. Jadi kita harus karantina minimal dalam waktu 72 jam sudah harus dikarantina semua kontak erat itu. Nah, dari kontak erat itulah
kita akan mengidentifikasi apakah kontak erat itu nanti selesai 14 hari tidak ada masalah, maka dia anggapkan discarded. Maka Sulawesi Tengah ini menyatakan dua hal discarded itu, sembuh dan sehat. Kalau sembuh dia selesai, kalau sehat dia masih ada tindakan pemeriksaan, mungkin begitu ya. Nah, tapi kalau di dalam pelaksanaan karantina 14 hari itu ada salah satu atau beberapa orang yang mulai timbul gejala, maka dia harus keluarkan dari karantina itu, maka dilakukan tindakan lanjutan, pemeriksaan CTR, PCR atau antigen. Maka dia harus dilakukan kontak tracing kembali, di PE kembali ini. Jangan-jangan dia kontak ke siapa, jangan-jangan dia keluar dari karantina. Nah, maka di dalam hal ini kunci paling penting Pak, kita untuk memutuskan mata rantai ini atau untuk mengendalikan COVID ini adalah bagaimana kualitas daripada karantina itu. Jadi tidak ada yang mangkir, tidak ada kontak yang tidak dikarantinakan. Nah, kalau kita lakukan itu maksimal, itu insya Allah kasus itu akan turun. Maka peran teman puskesmas itu sangat penting. Iya. Jadi ini kita lihat dari hasil kita bicara sama Dr. Akmal tadi, sama staf teman sama Dr. Made ini, ternyata itu sudah dilakukan. Tapi tinggal sekarang kualitasnya. Nah, kualitas itu apa? Kalau ada hal-hal orang yang harusnya dikontak erat itu tidak tertangkap, tidak ikut jadi karantina atau dia yang mangkir, inilah peluang-peluang menjadi kasus itu berkelanjutan. Iya. Itu yang jadi peluang. Maka itu tujuan utama dari Suzuki ini, supaya kegiatan apa yang dilakukan teman-teman puskesmas nanti baik kabupaten maupun provinsi dalam analisis datanya, maka itulah harapan kita. Insya Allah mudah-mudahan kalau berjalan maksimal itu akan terselesaikan masalah ini. Tentu ada kendala-kendala. Kita sudah asesmen Pak. Nah, kita melakukan hal ini berdasarkan asesmen itu, berdasarkan informasi yang kita dapatkan, di mana kelemahan itu yang akan kita perbaiki. Jangan lupa kehadiran dari ini, saya selaku technical assistant mendampingi teman-teman provinsi. Bukan membentuk sistem yang baru, tidak. Kita tetap membangunkan sistem yang sudah ada itu, tetapi penguatan. Jadi tadi kira sudah dilakukan, kontak erat, tapi kualitasnya belum maksimal. Itu yang kita maksimalkan. Kemudian mungkin ada hambatan-hambatan dari perilaku masyarakat, Bapak. Maka perlu kerjasama dengan masyarakat, karena kuncinya partisipasi masyarakat, Pak. Terutama kepala desa, kemudian kepala dusun, kemudian tokoh agama, ya. Juga kita mengharapkan kalau ada masalah-masalah yang tidak bisa kita lakukan kesehatan, maka perlu ada bantuan kepala desa, mungkin polisi, mungkin babinsa, supaya menyadarkan masyarakat bahwa dia harus dikarantina untuk memutuskan rantai penularan, supaya kasus-kasus yang ada di luar itu tidak ada sumber penularan yang ada kalau kita sudah melakukan karantina secara maksimal. Nah, ini nanti yang akan kita lakukan ke depan. Nah, ini kita fasilitasi 2 kabupaten kota Pak di sini, Kota Palu dan Kabupaten Sigi. Nah, bersama beliau ini adalah data official, ahlinya yang di tingkat 1 Pak. Nah, ini jadi kegiatan ini kita bersama dengan PAI Cabang Sulawesi Tengah. Itu namanya Dr. Abdullah yang mantan kepala dinas dulu. Dia sebagai koordinator kita di sini. Nah, itu harapan kita nanti sampai akhir Juli Pak. Kalau itu berhasil, nanti beliau ini Dr. Imade Suardiasa MP sini akan mengembangkan ke kabupaten lain. Nah, kalau sisanya 2 itu nanti kita kembangkan setelah itu. Seperti itu juga 4 provinsi sebelumnya Pak. 2 kabupaten kota kita garap sudah berhasil, mereka sendiri yang mengembangkan ke kabupaten kota lainnya. Yang baru ini adalah 5 provinsi Pak yang diberikan oleh Kemenkes kita untuk menggarapkan program aplikasi Suzuki. Pertama itu adalah Lampung, kedua itu Sulawesi Tengah,
Gorontalo, Sulawesi Tenggara, dan NTT. Saya kira itu Pak. Karena ini pentingnya Suzuki ini apa? Kita sudah mengacu kepada revisi terakhir. Kedua, ini akan menjawab informasi yang ada itu semua indikator-indikator yang ada di WHO, 24 indikator itu akan terjawab kalau Suzuki itu dilakukan secara sempurna. Jadi kita sudah lakukan proses manajemennya Suzuki. Pertama kita lakukan pelatihan. Pelatihan ini tentunya melibatkan kabupaten. Jadi ada petugas kabupaten masing-masing kota. Kemudian ada tugas provinsi, ada 2 orang termasuk Dr. Made ini. Kenapa? Mereka tuh harus membackup tingkat 2 tentang aplikasi ini. Nah, hasil ini nanti minggu depan Kabupaten Sigi dan Kota Palu akan melakukan pelatihan terhadap puskesmas. Tentang apa? Aplikasi pelaksanaan atau penerapan aplikasi Suzuki ini untuk PE, untuk kontak erat, untuk pemantauan. Sekaligus mereka harus melakukan sejak dini. Tidak ada kasus-kasus yang tidak dilakukan PE gitu Pak. Sehingga kualitasnya menjadi baik. Mudah-mudahan harapan kita tujuan akhirnya terjawab. Kasus ini minimal harus terkendali. Harapan kita tidak ada lagi. Maka kita harus mulainya dari puskesmas atau ujung tombak yang terdepan. Sebab kualitas data itu ada di ujung tombak dari Suzuki itu. Kita bekerja, tidak ada catatan, tidak orang membuktikan bahwa kita bekerja. Dan kita tidak bisa tahu persis apa masalah yang timbul. Saya kira demikian Pak, terima kasih. Dengan adanya aplikasi Suzuki yang seperti dijelaskan tadi oleh teman saya dari pusat ahli epidemiologi pusat, di mana di sini kisah selaku orang dinas kesehatan, tepatnya saya adalah pejabat karantina wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang banyak berkecimpung masalah COVID ini, di mana di dalam tupoksi saya di sini adalah salah satu adalah memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah, dalam hal ini kepala dinas saya, dengan adanya aplikasi Suzuki ini yang mana nantinya akan dilakukan di 2 kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu Sigi dan Kota Palu. Di sini karena Suzuki ini adalah meningkatkan kapasitas petugas surveillance yang ada di ujung tombak, yaitu petugas puskesmas, nanti diharapkan mendapatkan data yang valid. Karena analisis akan bermanfaat, akan bisa ditindaklanjuti kalau datanya valid. Dengan Suzuki ini itu yang diharapkan. Karena di dalam memberikan suatu rekomendasi kepada pimpinan, kita harus mengacu kepada data yang valid. Dengan ada Suzuki ini diharapkan itu akan terjawab. Kalau dilihat dari pengembangan Suzuki ini, saya sangat berterima kasih kepada Pak Kosim yang dari PAI yang menunjuk. Nah, dari perhimpunan PAI ini menunjuk Sulawesi Tengah salah satu sebagai pilot project yang ada di Indonesia. Begitu saya mengikuti pelatihan, ternyata memang Suzuki ini datanya data real yang ada di lapangan. Data real yang ada di lapangan. Iya, ini yang sangat bermanfaat nanti di dalam analisis karena data real yang ada di lapangan. Jadi rekomendasinya pun rekomendasi yang bisa nanti kita lakukan di lapangan. Berarti dikatakan tadi salah satunya adalah pemantauan terhadap kasus kontak ini. Kalau di Sulawesi Tengah, jujur saya katakan pemantauan kasus kontak yang terkonfirmasi dengan COVID-19 itu yang masih lemah. Dengan adanya Suzuki ini, mudah-mudahan itu bisa kita atasi. Jujur saya katakan untuk Sulawesi Tengah tracking kita masih sangat lemah, apalagi pemantauannya. Karena Suzuki ini akan mengajarkan kita untuk melakukan tracking yang benar dan menggunakan data yang real di lapangan. Seperti itu. Jadi kami dari provinsi
Dinas Kesehatan Provinsi, karena saya kebetulan di pejabat karantinanya, Ya. mengucapkan banyak terima kasih saya dibantu, terutama nanti dalam hal analisisnya. Jadi demikian. Insya Allah petugas tim surveillance bisa memaksimalkan lagi tugas tim surveillance dengan adanya aplikasi ini. Begitu, kami ucapkan terima kasih banyak Pak kepada Pak Gandhi Kosit SKN MSc selaku ahli dalam Perhimpunan Epidemiologi Indonesia dan Bapak Dr. Made Suardiasa MPH pakar analisis COVID Sulawesi Tengah yang sudah hadir pada siang hari ini. Baik, kita sudahi dulu Pak dan kita pamit. Demikian dari pembicaraan kami dengan kedua narasumber yang telah hadir pada siang hari ini. Ucapkan dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.